Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat lahir batin, sehat walafiat, dan tidak kurang suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Ya, dimensi 3 ini matematika wajib kelas 12 semester 1. Oke, dimensi 3 ya. Apa itu dimensi 3? Jadi dimensi 3 adalah sebuah bangun yang memiliki volume. Jadi ciri dari dimensi 3 itu adalah sebuah bangun yang memiliki volume. Dimensi 3 bisa disebutkan dengan istilah lain, yaitu bangun ruang. Jadi ada yang menyebut dimensi 3 itu adalah bangun ruang, maupun ada juga yang menyebutnya dengan geometri. Dimensi 3 ini juga merupakan bangun yang merupakan bentuk dimensi 3 diantaranya adalah kubus ya, kubus ya. Tentunya kalian sudah pernah melihat itu bentuk kubus. Kubus itu seperti apa ya. Kalau kalian sering jalan-jalan, bagi yang sering jalan-jalan tuh mungkin di jalan tuh pernah melihat ya, ada kata-kata gini. Kubus kota Kretek. Ya, oh itu kudus ya, ya kudus. Kubus ya, kubus, balok, prisma, limas, bola, kerucut dan lain sebagainya. Saya yakin kalian semua sudah pernah lihat ya bentuk-bentuk bangun seperti ini baik di SD, MI, SMP, MTS ya. Ini adalah dimensi 3. Cuman nanti apa saja yang akan kita pelajari di tingkat SLTA ini, nanti saksikan terus penjelasan berikutnya. Oke, next. Elemen-elemen penyusun dimensi 3 adalah titik, garis, dan bidang. Nah, ada 3 loh ya. Jadi yang pertama ya, titik, ya, garis, kemudian ada bidang. Ya, jadi ada 3 elemen yang menyusun dari dimensi 3. Yang pertama adalah titik. Titik itu kan macam-macam ya, ada titik potong, ada titik kampung, titik horen, ada titik apa itu? Oh, itu PT ya, sorry ya. Titik. Nah, kemudian garis. Kemudian ada juga bidang. Nah, bidang ini juga sering kita mendengarnya menjadi salah satu makanan ya. Ada bidang goreng, nah, ada bidang godok, nah, itu gedang namanya. Oke ya, ada titik, garis, dan bidang. Nanti akan kita bahas satu-satu titik, garis, dan bidang. Oke, lanjut. Titik ya, titik. Apa itu titik? Ya, titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital, huruf besar. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Jadi dia tidak memiliki besaran, tidak memiliki dimensi. Kadang-kadang menyebutkan juga titik itu tidak bisa didefinisikan ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dipakai perasaan, itu titik. Ini contoh buat titik ya. Nah, ini misalkan ada titik ini. Ini dikasih nama titik A, kan ada huruf kapital ya ini. Misalkan lagi, nah ini titik B. Itu adalah titik. Oke, setelah titik tadi apa? Garis. Oke, sekarang garis. Sedangkan garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Jadi yang namanya garis itu terbentuk dari beberapa titik ya. Minimal ada 2 atau lebih. Minimal 2 ya, lebih boleh. Contohnya ini, kalau saya punya 2 buah titik, misalkan saya punya titik A, kemudian saya punya titik B. Nah, kalau antara titik A sama titik B ini saya hubungkan, nah, maka akan menjadilah yang namanya garis. Nah, inilah garis. Karena nanti ada titik 3 A, B, C dihubungkan juga bisa, jadinya juga tetap garis. Oke ya. Jadi titik itu minimal terdiri dari 2 buah titik. Ya, terus dihubungkan. Itu namanya garis. Yang ketiga. Masih ya. Simbol sebuah garis bisa dituliskan dengan huruf kapital dari titik pembentuk tersebut. Garis ini misalkan titik pembentuknya adalah A sama B, maka simbol dari garis ini bisa ditulis AB. Oke ya, seperti pada contoh di atas bisa dituliskan dengan garis AB. Atau diberi simbol lain dengan huruf kecil yang ditulis di tengah-tengah. Boleh misalkan dikasih nama tersendiri ya. Garis ini dikasih nama garis M. Boleh. Biasanya ditulis hurufnya kecil, miring ya. Miring.
Oke, ini garis. Berikutnya tentang bidang. Bidang goreng ya. Bidang itu apa? Jret. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Kalau bidang itu dia punya luas. Tadi kalau garis kan tidak punya luas ya, dimensi 1. Bidang adalah luasan atau bidang datar. Jadi luasan dia memiliki luas. Contoh. Nah, ini namanya bidang ya. Satu, tadi ada titik, ini ada titik A, B, C, D, terus dihubungkan dengan garis-garis. Garis ini saling ketemu, maka ini adalah membentuk bidang. Bidang ini namanya sesuai dengan garisnya. Kalau garisnya 4, maka nanti bidangnya menjadi segi 4. Kalau garisnya 3 menjadi bidang segi 3. Kalau 5 ya segi 5 dan seterusnya. Misalkan garisnya 748 ya berarti segi 748. Ini yang segi 4 yang umum. Ya, dikasih nama bidang ABCD. Ada lagi misalkan ini namanya bidang KLMN ya, alias kelemon. Oke, ada lagi ini segitiga misalkan ini bidang PQR. Oke ya, itu bidang. Ya, jadi sekali lagi sebuah bangun ruang itu elemennya ada 3, yaitu titik, garis, sama bidang. Terakhir itu bidang. Jadi titik naik ke atas jadi garis, garis naik ke atas dari bidang. Nah, kalau bidang-bidang itu dikumpulkan dan dihubungkan, maka nanti akan terbentuk yang namanya bangun ruang atau geometri. Oke, perhatikan kubus berikut ya. Ini ada kubus ya. Kubus ini namanya ABCD EFG ya. Cara melukis kubus itu seperti ini ya. Kalau ABCD ini dari bawah, dari A-nya di pojok kiri ini, kemudian EFG yang atas. Oke. Jadi kita akan identifikasi dari kubus-kubus ini ada berapa titik, ada berapa garis, dan ada berapa bidang. Oke ya. Yang pertama kita cari dulu ada berapa titik di sini. Ayo dihitung berapa titik. Iya betul ya, ada 12 titik. Ada 8 titik ya. Apa saja titiknya ini? Ya, ini A, ini B, C, D, udah 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, E, 6, 7, 8. Oke, jadi ada titik ABCD EFG ya, ada 8. Kemudian ada berapa garis? Oke, ayo dihitung. Iya, pacul di tengah sawah, betul ora salah. Ada berapa garis? 12 garis. Apa saja garisnya? Kita lihat. Oke ya. Pertama adalah AB. Nah, ini garis yang pertama. Oke, kemudian BC, ini kedua. CD, DA. Yang bawah sendiri ini ada 4. Dan yang atas EF, FG, GH, HE. Nah, ini juga ada 4. Kemudian yang berdiri ini AE, BF, CG, DH. Ini juga ada 4. Jadi totalnya ada 12. Oke, sekarang bidang. Ada berapa bidang dalam kubus ini? Kita lihat, ada berapa bidang? Ayo, tuk. Iya, betul. Ada 6 bidang, saudara-saudara. Bidang yang pertama adalah bidang yang alasnya dulu, yang bawah. A, B, C, D. Bidangnya segi 4. Ya, alas. A, F, G, H. E, F, G, H. Sorry, ini E ya. Ini E diralat, ini E. Ya, E, F, G, H. Yang atas, BC, GF sebelah kanan, AD, HE yang sebelah kiri, kemudian ABFE, ABFE ini yang depan, kemudian DC, GH itu yang belakang. Jadi bidangnya ada 6. Oke ya, jadi ada 6 bidang. 8 titik, 12 garis, 6 bidang. Ya, nanti kalau bangun ruangnya prisma misalkan, limas atau yang lain-lain nanti akan berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, sekarang uji pemahaman. Nah, sudah paham. Nah, ini saya mau uji pemahaman kalian. Oke, coba sebutkan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang berikut. Yang pertama, ini saya punya prisma. Ini namanya prisma. Ya. Coba diidentifikasi ada berapa titik, ada berapa apa saja, berapa garis apa saja, berapa bidang apa saja. Juga untuk yang kedua ini namanya limas
ya, limas. Ini karena dia ini jenis kelaminnya laki-laki, maka namanya limas. Kalau perempuan pasti namanya limbak, bukan limas ya. Ini juga diidentifikasi ada berapa titik, berapa garis, dan berapa bidang. Oke, silahkan dicoba.